Shalom sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, sahabat kasih Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat yang kasih Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Ya, sahabat yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai misteri kematian Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah kediaman Kadif Propam Mabes Polri Irjen Verdi Sambo. Sahabat kasih Tuhan, ya, memang ini menjadi teka-teki yang belum terpecahkan, dan saat ini polisi sedang mengusut kasus tersebut karena memang ya di dalam pemberitaan awal di mana kasus ini terjadi oleh karena ada pelecehan terhadap yaitu istri daripada Irjen Verdi Sambo. Tetapi bagaimana kebenarannya? Sebelumnya kita akan melihat tayangan berikut ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Kematian Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J banyak ditemukan kejanggalan. Kasus ini pun menjadi sorotan publik karena diduga pihak terkait menutup-nutupi kasus ini. Akhirnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bertindak dalam kasus penembakan tersebut. Ia sudah membentuk tim khusus yang terdiri dari pejabat fungsional Polri. Ada 5 jenderal yang dikerahkan menangani kasus ini. Adapun 5 jenderal tersebut diantaranya Komjen Gatot Edi Pramono. Komjen Gatot Edi Pramono saat ini menjabat sebagai Wakapolri. Mantan Kapolda Metro Jaya itu dipercaya memimpin tim bersama 4 jenderal lainnya. 4 lainnya yakni Komjen Agung Budi Marioto, Komjen Agus Andrianto, Komjen Ahmad Doviri, dan Irjen Wahyu Widada. Tim tersebut ditugaskan untuk mengusut tuntas kasus tewasnya Brigadir J di kediaman Kadif Propam Mabes Polri Irjen Verdi Sambo. Ya, sahabat kasih Tuhan, kita boleh melihat tayangan video yang boleh kita saksikan bersama-sama ya, mengenai yaitu kasus kematian Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat yang memang ya seakan-akan ada banyak kejanggalan terjadi, dan juga ya instansi terkait ya seolah-olah menutupi kebenaran daripada kasus kematian Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat tersebut. Nah, saya kasih Tuhan, oleh karena itu ya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengambil alih kasus ini dan kemudian membentuk yaitu tim khusus ya untuk mengusut tuntas ya kasus daripada kematian Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat di rumah Kadif Propam Mabes Polri Irjen Verdi Sambo, dan kita berharap agar kasus ini betul-betul bisa ditangani dengan baik dan bisa terang benderang ya kebenarannya seperti apa. Nah, saya kasih Tuhan, terkait dari semuanya itu kita serahkan semuanya kepada pihak yang berwenang. Nah, selanjutnya sahabat kasih Tuhan, kita akan melihat dari sisi kebenaran firman Tuhan mengenai orang yang mati dibunuh. Kita akan saksikan bersama-sama bersama hambanya Evangelis Daud Tony. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai dengan 13. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang keempat ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang
mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan penggembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam sejarah umat manusia ada pembunuhan yang paling awal. Pembunuhan yang paling awal adalah pembunuhan Kain membunuh Habil. Kain membunuh apa, saudara? Pada waktu Habil dibunuh, saat itu juga kegiatan otak berhenti, kegiatan jantung berhenti. Dan cirinya orang mati tidak bisa mandi sendiri, betul? Tapi ingat, pada waktu Habil dibunuh, ada satu yang menuntut, ada satu yang berteriak, yaitu darah. Darah Habil menuntut keadilan. Akibat tuntutan darah Habil, Kain dikutuk. Di dalam kutukannya dikatakan bahwa Kain menjadi seorang pelarian dan pengembara di muka bumi. Menjadi seorang pelarian dan pengembara di muka bumi. Dan tanah tidak menghasilkan sepenuhnya lagi untuk Kain. Maka Kain berkata, hukumanku itu terlalu besar bagiku. Saudara, darah bicara tentang nyawa. Nyawa bicara tentang kehidupan. Plus saudara tahu apa artinya kutuk. Ada orang tanya sama saya, Pak, kutuk itu apa? Kutuk ya kutuk. Banyak orang ngomong gitu. Tetapi sebenarnya kutuk itu ada artinya. Kutuk adalah kata-kata yang mengikat. Ikutin saya semua, kata-kata yang mengikat. Yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, kebinasaan, kematian kekal. Nah, penyakit, kesengsaraan, itu kutuk. Nah, beda dengan berkat. Berkat adalah kata-kata yang mengikat, yang memberikan kehidupan, keselamatan, kelimpahan, keabadian. Itu yang namanya berkat. Amin. Nah, saudara, sebelum saya bertobat, saya tahu persis bahwa darah manusia berbeda dengan darah binatang. Misalnya pisau dipakai untuk membunuh seseorang, cep mati. Setelah itu pisau dicuci bersih. Itu nanti saudara, sekalipun dicuci bersih model apapun, waktu di lab, di forensik saudara, maka bekas darah korban itu pasti ada yang tersisa. Yang disebut namanya jalur DNA manusia. Sehingga kasus pembunuhan sekalipun 3-5 tahun barang bukti tetap dipakai di pengadilan. Kenapa? Karena bekas darah korban ada yang tersisa. Jelas saudara? Maka di dalam ilmu penyidikan reserse dikatakan tidak ada kejahatan yang sempurna. Karena kebetulan saya pernah diminta untuk memberi pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang. Bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Nah, keris dipakai untuk membunuh seseorang cep mati. Dan keris itu setiap bulan suro direndam air kelapa, dikasih jeruk nipis, setelah itu diusap dengan jeruk nipis dengan sepet kelapa, dikasih air pace. Kok bisa tahu Pak Daud? Bekas dukun. Kalau pusaka itu pernah membunuh seseorang, dikasih minyak yaparon, dikasih racun keris, warangan. Dikeringkan di matahari. Begitu kering, maka bekas darah korban itu akan kelihatan kembali di ujung keris itu. Sekalipun keris itu, pembunuhan itu ratusan tahun yang lalu. Makanya kalau keris itu membunuh seorang, saya tahu, oh namanya pugut. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Tetapi kalau hanya ke perang, set berdarah, kebentur, tidak menimbulkan kematian, maka bekas darah itu hilang tanpa bekas. Karena tidak menimbulkan kematian. Tapi kalau menimbulkan kematian, pasti ada bekasnya. Nah, beda dengan ayam. Ayam dipotong,
jadi ayam goreng. Pisau dicuci bersih, hilang tanpa bekas. Karena itu darah ayam. Kenapa? Kenapa darah manusia bisa berbicara? Ini. Kalau ada pembunuhan, ini dari Alkitab. Ingat, binatang tidak punya roh. Manusia punya roh. Makanya darahnya bisa menuntut. Ya, puji Tuhan, sahabat yang kasih Tuhan, kita boleh diberkati melalui firman Tuhan dan juga penjelasan yang disampaikan oleh hambanya, Evangelis Dotoni, mengenai kaitannya dengan orang yang mati dibunuh. Sahabat kasih Tuhan, firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa orang yang mati dibunuh, darahnya berseru kepada Tuhan memohon keadilan. Sahabat kasih Tuhan, dalam hal ini jikalau memang ya Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat mati oleh karena direncanakan oleh seseorang, kita berharap agar kasusnya itu betul-betul bisa diusut dengan tuntas, ya. Dan saya secara pribadi juga mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat. Ya, kita berharap agar kasus ini boleh diusut secara tuntas, ya, dan kemudian pembunuhnya bisa dihukum seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Ya, sahabat kasih Tuhan, firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-21, demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, janganlah membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Sahabat yang kasih Tuhan, firman Tuhan juga dengan tegas mengatakan jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Saya kasih Tuhan, tentunya yang berkuasa atas nyawa manusia adalah hanya Tuhan. Jikalau ada orang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan kepada seseorang, dia wajib dihukum. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Sahabat yang kasih Tuhan, demikian pembahasan yang boleh dibahas hari ini mengenai misteri kematian daripada Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat dan pandangan mengenai yaitu orang yang mati dibunuh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sahabat kasih Tuhan, demikian pembahasan hari ini. Jikalau sahabat diberkati melalui pembahasan yang boleh kita bahas hari ini, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran. Dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Terima kasih sahabat yang kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.